Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan, kita telah diberi panjang umur sampai detik ini kita masih hidup. Kita diberi nafas terus-menerus dengan sempurna, kita diberi rizki dan sebagainya, hidayah, taufik, kita diberi anugerah berupa kesempurnaan tubuh kita semua. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh di hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bisa begini karena jasa orang tua kita. Maka kita sudah selayaknya untuk selalu mendoakan orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Sehingga kita selalu berdoa mudah-mudahan orang tua kita menjadi selamat di akhirat dan mendapat karunia Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga orang tua kita itu mendapat ganjaran surga di sisimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Judul kali ini adalah tentang memuliakan orang tua. Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Jelas orang tua itu benar-benar berjasa kepada kita. Dan itu diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu menyatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berhati-hati berbicara kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu. Jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Bicara saja tidak boleh.
Tidak boleh membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik, yang sopan. Karena walaupun bagaimanapun juga beliaulah yang berjasa dalam hidup kita sebagai anak. Maka kita itu harus berbakti kepada orang tua kita. Birrul walidain. Ini merupakan etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua kita. Ada 10 hal yang harus dilaksanakan oleh kita sehingga kita berbakti dan memuliakan orang tua. Pertama adalah bertutur kata yang baik. Ucapkanlah yang baik-baik saja. Jangan yang tidak baik. Semakin tua orang tua kita, perasaannya akan semakin tajam. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu atau mendebat di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarmu berbicara. Nah, terutama ibu, jangan mendebat, ya. Baik ibu atau ayah kita, anak, ya, kita sebagai anak jangan mendebat, jangan menentang, jangan melawan, udah tutur kata yang baik, yang sopan, yang santun, dan sebagainya. Sehingga kita itu benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, selalu mendoakan orang tua. Doakanlah mereka, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, selalu sehat, jasmani rohani, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, di akhir dengan kebaikan. Yang pada akhirnya kita itu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Doakan yang baik-baik. Yang ketiga, memprioritaskan orang tua kita. Ya, kebutuhan-kebutuhan orang tua, ya, penuhin. Selama kita mampu, penuhin semaksimal mungkin. Sehingga orang tua akan merasa senang. Yang keempat, membuat bangga orang tua. Ya. Tunjukkan prestasi-prestasi kita, tunjukkan bahwa kita itu anak yang soleh, soleha, yang berbakti pada orang tua. Sehingga bangga sebagai orang tua. Jangan malah membuat orang tua sedih, membuat orang tua malu, membuat orang tua itu kecewa kepada anak, banyak di zaman sekarang ini. Maka kita sebagai anak harus membuat bangga orang tua. Yang kelima, memberi kehidupan yang layak. Ya, kita layani orang tua kita dengan baik, makanan, kasih makan yang paling baik, yang paling enak, pakaian, kasih pakaian yang paling baik, dan sebagainya, layani. Karena semakin tua, tenaga orang tua kita semakin lemah. Nah, kita bantu, kita tolong, ya. Layani dengan sebaik-baiknya orang tua kita, sehingga orang tua kita akan sayang juga pada kita, mendoakan anak, dan sebagainya. Yang keenam, merawat orang tua di usia senja, dirawat, ya, dengan baik, ya, sehingga itulah wujud anak berbakti pada orang tua. Ya, ketika orang tua kita sudah senja umurnya, ya kan, tenaganya lemah, pikirannya juga semakin berkurang, daya tangkapnya dan sebagainya, kita harus sabar menghadapi orang tua tersebut. Sehingga kita rawat orang tua di usia senja, itu pahalanya besar sekali. Yang ketujuh adalah menghormati pilihan orang tua. Kadang-kadang orang tua itu ada pilihan sendiri, misalnya ingin makan yang ini, yang enak, dan saya ikutin aja. Ya. Sebagai anak, mungkin sering berselisih pendapat dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua memiliki pilihan.
Dan opini tersendiri, apapun pilihan orang tua dalam hidupnya, kita sebagai anak harus menghormatinya. Ya, walaupun beda pendapat, tidak apa-apa kita menghormati. Yang ke-8, melakukan apa yang diridhoi oleh orang tua. Lakukan hal yang disukai dan diridhoi oleh orang tua selama itu baik, maka itu adalah jalan pahala bagi kita sebagai anak. Ridho Allah itu tergantung ridho kepada kedua orang tua kita. Murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Nah, maka kita lakukanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang orang tua laksanakan kita ridho sebagai anak. Yang ke-9, rutin memberi kabar bagi yang sudah tidak tinggal bersama orang tua kita. Ya, mungkin dengan telepon, dengan WA, ya kan, SMS, dan sebagainya. Gunakan teknologi untuk memberi kabar kepada orang tua kita, sehingga orang tua senang, bangga anaknya benar-benar memperhatikan orang tua. Ini. Dan yang ke-10, berbicara yang menyenangkan hati orang tua. Jangan membuat orang tua sedih. Orang tua adalah orang yang harus dihormati dan disayang oleh anaknya. Mereka merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Saat berbicara dengan orang tua, tak hanya tutur kata yang perlu diperhatikan, tapi juga berikan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati mereka. Allah menjelaskan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan jangan. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itulah 10 cara memuliakan orang tua menurut agama Islam, agama kita. Ya. Sehingga kita itu selalu berbakti kepada orang tua. Ya. Baik itu orang tua yang masih ada, kita doakan. Yang sudah meninggal, apalagi kita doakan. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah dan ibu kita. Kita dengarkan puisi tentang orang tua kita. Di setiap tetesan keringatmu, di setiap helaian nafasmu, dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta kasih demi kebahagiaan anak-anakmu. Terik matahari, derasnya hujan tak menjadi penghalang bagimu. Engkau tetap berjuang sampai titik di mana engkau tak sanggup lagi berdiri. Engkau tak pernah bosan menasehatiku, walau sering ku membangkang, sering marah, dan seketika muncul rasa benciku kepadamu. Tapi kini aku sadar, semua yang kau lakukan hanya demi kebaikan anak-anakmu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu atas semua yang telah kau berikan. Inilah aku anakmu, aku yang selalu jadi kebanggaanmu. Namun aku sadar,
Aku belum bisa jadi apa-apa yang kamu mau. Begitu banyak yang kamu berikan untukku, hingga tak punya waktu untuk merawat dirimu. Tapi suatu saat aku akan membahagiakanmu, karena kamulah bagian dari hidupku. Pengorbananmu begitu abadi, bekerja dengan senang hati, tak pernah berkecil hati, pagi, siang, malam, engkau selalu tersenyum. Tak peduli akan seperti apa, engkau selalu mencari nafkah. Ayah, ibu, kasih sayang selalu engkau berikan kepada anakmu, yang mungkin selalu mendurhakaimu. Namun engkau tak peduli, melainkan engkau selalu menasehatiku agar menjadi anak yang berbakti. Begitu bersejarah dirimu dalam memori hidupku. Aku tak akan menghapus sejarah yang begitu tulus. Ayah, ibu, perjuangan begitu pilu, bagaikan perahu di tengah laut biru. Namun engkau tersenyum selalu demi kebaikan anakmu. Ayah, ibu, engkau mentari untukku, yang menari-nari dalam hatiku. Engkau sang surya yang membawa ke dunia. Ayah, ibu, jasamu begitu berarti. Semua akan kurakit sampai hidup ini melarat hingga tubuhku dipenuhi lalat. Ayah, ibu, engkau begitu baik padaku. Engkau membimbingku hingga aku sebesar ini. Engkau yang mengajariku segala hal. Engkau membimbingku dengan tulus dan sabar. Tapi saat aku nakal, engkau memarahiku. Tapi saat engkau memarahiku, aku tahu itu demi kebaikan. Karena engkau sayang dan cinta padaku, jasamu takkan kulupakan. Doaku menyertaimu. Allahu Akbar. Itulah sedikit tentang ayah dan ibu kita. Kita doakan mudah-mudahan ayah dan ibu kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan nanti kita akan bertemu kembali ketika kita itu menghadap ilahi, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita benar-benar diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ikhlas, dengan tulus hati, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita itu selalu mendoakan kepada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.